Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat sahabat madrasah semuanya. Kali ini bersama dengan saya Lala. Dan hari ini kita akan membicarakan lagi-lagi tentang literasi digital madrasah. Dan beruntung sekali kali ini saya bersama dengan Bapak Yusuf Priyatna, Pak Kasubag TU di Direktorat GTK Madrasah. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Udah makan siang belum Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah belum. Iya. Ya, kayaknya masih lemes gitu Pak, tapi semangat ya tetap. Ya biasa nervous. Biasa nervous, saya juga nervous Pak berhadapan dengan Bapak. Gitu ya. Iya, jadi sama-sama nervous. Baiklah sahabat madrasah semuanya, mungkin langsung saja ya Pak ya tentang digitalisasi sebenarnya Pak. Jadi tentang habituasi tentang internet yang pada era society 5.0 ini. Nah, sebelum kita menuju ke arah situ nih Pak, saya mau tanya nih, seberapa digitalkah seorang Pak Yusuf Priyatna ini? Ya ini menarik ini. Yeah. Karena mengukur diri sendiri itu susah. Oh iya. Tapi ada satu hal yang ingin kami ceritakan, yang ingin saya ceritakan bahwa saya lahir itu generasi yang memang kita minim sekali dengan digital. Yeah. Tapi saat ini kita mau nggak mau dihadapkan dengan apa-apa semuanya serba digital. Serba digital. Let's say dulu kita membayar listrik saja itu harus antri. Tapi sekarang ya dengan jari jemari megang HP kita sudah bisa membayar listrik, membayar macam-macam gitu. Kemudian kalau mau pergi kemana dan seterusnya ya tinggal pencet HP saja, aman sudah. Jadi tidak dapat terpisahkan ya Pak, dari mulai dulu kan Bapak ini namanya digital immigrants gitu. Jadi imigran dari yang belum digital banget ke yang sekarang serba digital gitu. Ya mau nggak mau dipaksa kita untuk berdigitalisasi lah. Berdigitalisasi ya. Dan mau nggak mau juga kita akhirnya mau tahu apa sih, gimana sih kita belajar. Nah dengan belajar ini kita bisa ternyata. Ya seperti itu. Jadi dari hari ke hari, jam ke jam, pasti HP itu nggak bisa lepas dari tangan ya Pak ya? Ya. Yang pertama di situ. Ada pergeseran nilai sih sebenarnya. Bahkan kinerja kita itu bisa dikatakan melebihi jam kerja. Kenapa? Karena dengan HP yang selalu on, kemudian ada instruksi dari pimpinan, kita harus siap dan kita harus laksanakan. Dan inilah memang ada perubahan digital ini sangat luar biasa. Bahkan kita ini sudah pernah juga mengalami rapat Zoom membahas satu masalah yang harus cepat diputuskan sampai jam 2 malam, jam 2 dini hari. Seperti itu, dan itu harus kita lakukan. Seperti itu. Jadi kemudahan digitalisasi didorong dengan pandemi yang sedang melanda dunia kali ini ya Pak ya. Jadi semua serba digital dan harus digital memang. Harus digital. Nah ya, menarik ya. Sekarang kita beralih langsung aja ya Pak ya ke literasi digital madrasah. Ya, sebenarnya bagaimana sih strategi penguatan literasi digital di madrasah ini? Kita khususnya kami di Direktorat GTK Madrasah setelah menyusun berbagai macam roadmap, bagaimana caranya guru dan tenaga kependidikan yang ada di seluruh madrasah ini menjadi aware, terbangun awareness-nya terhadap digital. Nah, yang paling penting sesungguhnya adalah membangun budaya digital yang ke arah yang baik, yang lebih baik gitu ya. Bagaimana seorang guru bisa mengoptimalkan perangkat digital yang mereka miliki. Misalnya saja saat ini sudah bisa kita pastikan semua guru di madrasah sudah memiliki HP, handphone. Nah, bagaimana caranya si guru ini bisa mengoptimalkan handphonenya untuk pembelajaran, pengajaran yang lebih menarik, sehingga siswa ini tidak jenuh dan bosan. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang guru juga harus mampu membaca ke arah mana tren saat ini, sehingga nanti bisa menumbuhkan minat belajar siswa. Seperti itu. Jadi seorang guru ya harus rajin-rajin browsing lah ke arah-arah yang memang menumbuhkan rasa semangat siswa untuk belajar. Seperti itu. Tadi menyebut beberapa kali guru ya Pak ya. Jadi sebenarnya target untuk penguatan literasi digital ini untuk siapa ya Pak? Untuk kami di Direktorat GTK Madrasah yang memang kita membawahi guru tentu saja, dan itu ada tenaga kependidikan, di dalamnya ada kepala tata usaha, kemudian ada pustakawan, kemudian ada laboran juga di sana. Nah ini juga harus kita latih untuk mereka terbangun awareness-nya terhadap digitalisasi ini. Jadi lebih ke sistem bukan fokus satu saja tapi terintegrasi gitu dengan. Betul.
Baik Pak. Sekarang program penguatan literasi madrasah sebenarnya itu programnya jenisnya apa saja? Maksudnya contoh dari programnya itu apa saja? Bisa dijelaskan? Ya, kami di Direktorat GTK Madrasah sudah ya menyadari bahwa kita tidak mungkin sendirian membangun awareness digitalisasi ini. Literasi digital itu sesuatu hal yang tidak mudah, dan itu karena kan kita harus membangun budayanya, ya, culture-nya. Maka kami membangun beberapa kerjasama dengan instansi lainnya. Misalnya saja sebut saja dengan Perpustakaan Nasional. Kita sudah melakukan MOU agar apa? Agar si guru dan tenaga kependidikan yang ada di seluruh madrasah ini punya akses terhadap informasi yang terpercaya. Ya, dari Perpustakaan Nasional. Jadi semua guru dan tenaga kependidikan kita buatkan akun Perpustakaan Nasional. Ini yang pertama. Yang kedua, kita juga membangun kerjasama dengan Google for Education, sehingga guru-guru ini memiliki storage unlimited untuk emailnya yang kita sudah untuk kita gunakan juga untuk menyimpan bahan pembelajaran, sehingga nanti tidak perlu lagi mereka membeli storage itu, dan juga bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Google. Kemudian kita juga membangun kerjasama dengan lembaga kedutaan Australia di inovasi ada inovasi dari Australia itu. Kita juga membangun untuk melatih guru-guru di daerah-daerah 3T seperti itu. Jadi, itu salah satu contoh yang kita sudah lakukan. Jadi untuk pengembangan dari baik media maupun pengembangan untuk wilayah 3T, betul Pak tadi? Iya, itu kerjasama dengan inovasi. Sekarang tadi kan menyebut seperti Google, kemudian ada Perpusnas gitu. Sebenarnya media edukasi kan banyak jenisnya. Salah satunya yang disebut Pak Papai tadi. Fokusnya ada nggak sih yang mau difokuskan oleh Kemenak dari GTK? Untuk ini literasi digital ada yang terfokus? Untuk literasi digital ini tidak kita fokuskan ke salah satu media saja, karena memang kita tidak boleh mengarahkan ke satu media, karena nanti mereka kita bebaskan untuk memilih mana yang lebih mereka nyamannya gitu. Karena dengan berbagai macam media kita harapkan semua guru itu bisa memilih yang cocok dengan materi bahan ajar yang mereka ingin sampaikan kepada guru gitu. Dan kita juga di tahun 2021 kita melakukan piloting di 2 kabupaten, dan insya Allah ini kita akan perbanyak lagi guru-guru yang kita latih agar mereka itu punya kesadaran awareness terhadap literasi digital. Jadi sudah ada 2 pilot project ya Pak ya di kalau tidak salah Kabupaten Garut dan Kudus, betul Pak? Oh ya. Setelah itu apa sih dampak yang diharapkan dari menimbulkan digital awareness ini tadi, dampak untuk guru dan tenaga pendidikan itu? Satu hal yang ingin kita garis bawahi adalah mindset orang terhadap digital itu pasti digital itu mahal. Kita di madrasah itu pasti akan berpikir kita nggak mungkin melakukan digitalisasi transformasi digital di madrasah karena membutuhkan biaya yang sangat besar gitu. Ternyata itu tidak juga. Ternyata itu tidak seperti itu. Kita dengan literasi digital ini sesungguhnya bisa memanfaatkan perangkat-perangkat yang sudah kita miliki tanpa harus kita memaksakan diri membeli peralatan-peralatan yang mahal, gitu ya. Dengan pelatihan-pelatihan yang kita lakukan ini, ternyata si guru kok bisa memanfaatkan media-media yang ternyata gratis untuk pembelajaran, gitu ya. Kemudian mereka juga bisa mengoptimalkan handphonenya untuk pembelajaran misalnya. Contoh hal kecil yang kita lakukan membuat sebuah video tutorial, cara penggunaan koneksi dari HP, handphone ke LCD proyektor, perangkat yang sudah ada di kelas, itu bisa LCD proyektor, bisa TV tanpa kabel. Nah ini sesuatu yang sebenarnya sederhana, simpel tapi bisa dilakukan, dan ini mengoptimalkan perangkat yang sudah ada untuk kerangka digitalisasi. Seperti itu. Benar sekali. Jadi
masuk ke semua ranah gitu ya Pak. Jadi tidak cuman kayak digital mahal dan harus banyak uang nih gitu, banyak modal gitu. Tapi nggak harus gitu karena sekarang ini banyak yang peralatan sederhana seperti handphone dan lain sebagainya bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran yang lebih efektif lagi gitu ya Pak ya. Betul. Gitu. Ada satu hal lagi yang kami tekankan adalah lagi-lagi memang kita membangun budaya digitalnya. Nah, membangun budaya digital itu pasti mereka akan terlatih untuk mana yang pas untuk kita gunakan, mana yang baik, mana yang tidak. Kemudian juga berhati-hati dalam data-data pribadi dan data kebocoran dan seterusnya. Jadi safety digital juga kita berikan edukasi kepada guru dengan harapan nanti guru-guru bisa menyebarkan ke semua siswanya. Nah, dunia kalian akan berbeda dengan dunia kita, maka harus berhati-hati sebelum melakukan sesuatu. Kalau dulu itu mulutmu harimau, saat ini jarimu harimau, seperti itu. Jadi berpikir sebelum bertindak itu juga kita lakukan. Jadi bagus sekali menimbulkan digital awareness bukan cuman penggunaannya saja, tetapi pemanfaatan dan safety-nya yang paling penting karena sekarang data itu mudah sekali didapat ya Pak ya. Iya betul. Jadi memilah-milah konten yang baik itu juga penting. Sumbernya yang terpercaya juga penting. Jangan sampai mereka mendapatkan informasi dari dunia digital tapi ternyata ini sesat. Hoax. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita dituntut untuk cerdas dalam memilih konten-konten isi berita yang ada di dalam dunia digital seperti itu. Karena sekarang di Wikipedia itu mungkin banyak, bahkan ada yang diedit gitu ya Pak ya. Mungkin itulah yang ditanamkan salah satu dari di edukasi literasi digital ini. Betul. Jadi kita bangun kecerdasan gitu. Tidak hanya menggunakan tapi juga memilih. Gitu ya. Oke, sebenarnya masih banyak sih yang perlu kita obrolkan gitu ya Pak. Tapi ini terakhir dari pertanyaan untuk Pak ini, kalau literasi digital madrasah ini sudah memenuhi target, apa yang perlu dilakukan selanjutnya Pak? Jadi apakah program ini akan ditambah di kota lain atau mungkin bahkan yang di luar Jawa itu mungkin lebih disentuh terlebih dahulu, bukan di Jawa gitu Pak? Ya, langkah pertama piloting yang sudah kita lakukan itu kita akan lakukan evaluasi. Kemudian kelebihan dan kekurangannya seperti apa? Tentu saja di tahun 2022 kita akan lakukan ke seluruh kota dengan harapan ini bisa diketahui oleh semua guru dan tenaga kependidikan di madrasah di seluruh Indonesia. Berarti targetnya tidak hanya yang di Jawa kota-kota besar gitu, tapi semuanya karena kita Indonesia ya seluruhnya gitu ya Pak ya. Baik Pak, untuk apakah ada yang ingin disampaikan kayak untuk sahabat madrasah semuanya, ada yang sampaikan semangat untuk berdigitalisasi atau gimana gitu Pak? Pesan saya kepada seluruh stakeholder madrasah, kepada kepala madrasah, kepada guru madrasah, tenaga kependidikan di madrasah, jangan pernah kita berkecil hati karena kita mungkin kekurangan modal, tetapi kita bangun kreativitas kita bangun rasa keinginan tahu kita, kemudian kita mengoptimalkan perangkat yang sudah kita miliki, sambil kita juga ada keinginan untuk belajar lebih dan belajar terus belajar seperti itu. Ya. Begitulah sahabat madrasah, terima kasih banyak atas waktunya Pak Papai. Dari waktu sibuk dan belum makan siang tapi tetap semangat menemani kita untuk podcast kali ini. Tadi saya sudah makan. Oh sudah makan, pagi hari. Ya, tetap semangat ya Pak berarti ya. Masih ada sisa-sisa energi dari pagi hari. Begitulah sahabat madrasah, dari yang dapat saya simpulkan tadi, sebenarnya literasi digital madrasah ini tidak hanya pemanfaatan dari teknologi informasi, akan tetapi juga pemilihan dan pemilahan untuk materi, kemudian awareness of safety, jadi keamanan dari data-data kita. Nah, oleh karena itu saya pikir ini harus dilanjutkan Pak, sebagai saya pribadi ya Pak ya. Terima kasih banyak atas waktunya Pak lagi, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.